Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Shalom, Shalom, Haleluya. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita hari ini, amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di gedung gereja, mari sama-sama kita membawa hidup kita yang terbaik yang kita punya buat Tuhan kita, amin. Hari ini adalah hari ulang tahun gereja GBI Gatot Subroto. Karena anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita, kami percaya, kita semua percaya, sukacita Tuhan mengalir dan melimpah buat jemaat yang dikasihinya. Bapak Ibu, mari sama-sama sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, bahwa hati kita, persembahkan hidup kita, bersehati, bersepakat, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami umat yang Kau kasihi, kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Membawa hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap masuk dalam hadirat Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu katakan dengan silakan pengumuman. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain, dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hasena Mawau. Gembala dan seluruh jemaat GBI MCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali.
dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri buat Tuhan kita. Sebab Allah yang kita sembah, Dia dahsyat dan luar biasa, amin. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Bapak Ibu. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, amin. Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Katakan sama-sama, lagu dahsyat. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, yeah. Katakan sama-sama, kemuliaannya
Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Katakan dari pulau-pulau Bapak Ibu, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, ya Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sama-sama tepuk tangan atas kepala buat Tuhan Bapak Ibu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sama-sama katakan buat Tuhan kita Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat dan perkasa. Ajaib perbuatannya dalam hidup kita, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bawa hidup kami kepadamu hari ini Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Sebab hanya Kau saja yang layak. Kau saja yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Mari sama-sama angkat tangan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari sama-sama kita beri sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan haleluya. 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 Mari sama-sama sembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. 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 Sebab Kau Allah yang besar. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yang terbaik bagimu. Haleluya. Ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang tinggi. Bagimu pujian. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan Bapak Ibu. Katakan Kau besar Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian, bagimu hormat. Haleluya. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Mari beri yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dimanapun kau berada hari ini, mari sama-sama angkat tanganmu dan sembah Tuhan kita. Kami beri yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau saja yang layak bagimu.
Mari bawa ucapan syukur dulu. Terima kasih. Terima kasih. Kirala baralaba, syaralaba, 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 kirala baralaba. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Dengar pujian penyembahan kami Tuhan. Segenap hatimu, segenap kekuatan katakan haleluya. 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 Tiada seperti kamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi sama-sama katakan dengan sukacita, Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami percaya dan kami mengakui tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau juru selamat kami. Kau yang menjaga, melindungi kami. Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan hari-hari ini kami ada di masa-masa yang sukar, tapi kami melihat bagaimana perlindungan-Mu sempurna bagi kami, sehingga hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Aba. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami pagi ini berdoa Tuhan, di hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-33. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Kami percaya kami sedang masuk di masa yang baru. Kami sedang melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Tuhan, kerjakan bagi gereja-Mu. Kami berdoa pagi ini buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Tuhan, terima kasih buat semua yang dahsyat yang Tuhan kerjakan melalui hamba-Mu. Memimpin, melahirkan gereja yang begitu dianugerahkan oleh Tuhan. Jemaat yang begitu besar. Tuhan, terima kasih ya Abah. Kami berdoa minta perkenanan-Mu terus nyata bagi hamba-Mu. Dan Tuhan terus pakai untuk rancangan-Mu di waktu-waktu ke depan di Pentakosta yang ketiga. Apa yang sedang kami lihat di akhir zaman ini, masa di mana kami akan lihat tuaian terbesar dan terakhir itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, urapi hamba-Mu. Berkati Ibu Hermin, pakai jadi penolong tiang doa, seluruh wakil gembala. Kami memberkati dalam nama Yesus. Dan pagi ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Abah. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Hasan Nemawau yang akan memberkati kami semua ya Abah. Kami percaya Tuhan telah taruh perkataan dalam bibir mulutnya, dalam hati pikirannya. Dan hari ini kami percaya pengurapan Tuhan yang akan membuat hamba-Mu dengan semua hikmat ilahi menyampaikannya kepada kami dengan kuasa, sehingga itu sanggup mengubah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pak Hasan adalah dosen di STTI Jogja. Tapi Pak Hasan juga sebelumnya adalah ketua atau pimpinan dari STTI yang ada di Mataram atau Sumba. Dan hari ini saya percaya kita akan sangat diberkati dengan kehadiran Pak Hasan. Tuhan berkati Pak Hasan. Terima kasih Pak. Shalom semua. Senang bisa bersama-sama pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama di 33 tahun GBI Gatot Subroto, itu bukan waktu yang singkat. Saya ucapkan selamat untuk kita semua karena Bapak Ibu dan kita adalah bagian dari pelayanan itu. Berikut adalah terima kasih untuk Pak Pendeta, pimpinan jemaat, dan pengurus yang memberi kesempatan pada hari ini bisa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya share screen. Ini keluarga kami. Ya, kami sendiri tinggal di Mataram, di Lombok. Pasti Bapak Ibu ada yang beberapa mungkin yang sudah ke Lombok, Mataram, NTB. Dan memang home base saya mengajar di STI Yogyakarta. Ya, jadi tadi namanya itu Hasanema. Itu kalau sudah di perantauan seperti ini, saya berasal dari Pulau Nias, Bapak Ibu Saudara, dari Pulau Nias.
dan sampai di Mataram, di Jogja, di Jakarta, di Penggal menjadi Hasan. Jadi Pendeta Hasan. Itu sebabnya anak kami juga, kami punya 3 anak. Yang pertama ini namanya Taufik Hasan. Lalu sekarang sedang masuk semester 1, baru masuk kuliah di UGM di Jogja. Lalu kemudian anak kami yang kedua sekarang kelas 3 SMA, sekarang namanya Fitri Hasan. Dan yang ketiga sekarang kelas 1 SMA namanya Fadil Hasan. Jadi memang namanya agak seberang-seberang, tapi artinya semua biblical. Hasan artinya baik, Taufik artinya anugerah, Fitri artinya suci, Fadil artinya murah hati. Istri saya dari Cepu, Blora, Jawa Timur, Jawa Tengah, perbatasan, namanya Eni Lestari, dan sekarang beliau yang melanjutkan kepemimpinan saya di STI Lombok karena saya ditarik ke Jogja. Berarti. Nah, 33 tahun adalah bukti kasih Tuhan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, dalam ulang tahun tanggal 4 September kemarin. Itu sebabnya pada hari ini kita mau bicara satu topik, keagungan kasih Allah. Yang saya kembangkan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 38. Menghadapi situasi COVID, ada tantangan tersendiri. Buktinya Bapak Ibu dan saya ada di rumah masing-masing, dan sebagian memang ada di gedung gereja bersama-sama dengan prokes ketat, dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah seperti saya tidak pakai masker karena ya di ruangan sendiri, ya, ruangan sendiri. Ada tantangan, ini new normal seperti itu. Kadang-kadang saya merasa bahwa seperti pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Seperti itu. Jadi situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara bisa membawa orang-orang tertentu pada suasana seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Itu dinyanyi, disampaikan oleh pemazmur di 100 pasal 21 ayat 1. Dan menarik Saudara, karena di ayat 2 dia jawab sendiri, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai anak Tuhan, kita sadar bahwa kasih Allah tidak berubah. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita bahkan menyaksikan kemarin perayaan besar 33 tahun gereja di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Tetapi pertanyaan kita adalah ini, bagaimana Allah mengasihi kita? Bagaimana kita membuktikan bahwa Dia mengasihi kita? Bagaimana kita membuktikan bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, kasih Allah itu tetap ada? Apakah ada bukti biblikal? Apakah ada dasar kita? Mari kita melihat bagaimana Allah mengasihi kita dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu, silakan merenungkannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya, ayat 37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita hari ini bisa mencapai minggu pertama di bulan September ini, itu karena
kasih Allah bagi kita. Tapi mari kita melihat bagaimana Allah mengimplementasikan kasih-Nya itu. Bagaimana Allah menjawantahkan kasih-Nya itu. Bagaimana Allah memberikan kasih-Nya itu kepada Bapak Ibu Saudara saya. Yang pertama yang saya bisa cek dari teks-teks ini Bapak Ibu Saudara adalah Allah mengasihi kita dengan mengaruniakan segala-galanya bagi kita. Perhatikan di mana ayat kuncinya? Di ayat 32 Bapak Ibu Saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah kita berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku, seorang anak Tuhan, seorang murid Kristus, seorang pelayan Tuhan berkata begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin? Nah, itu dia. Jadi nyawanya saja Dia serahkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa bangkit, kita bisa bergairah, ya, karena anaknya sendiri diserahkan bagi kita. Dia tidak menyayangkannya, dia tidak eman-eman, dia tidak menghemat memberikannya bagi kita. Anaknya sendiri Dia serahkan bagi Bapak Ibu dan saya. Dia berikan dengan sukacita, Dia berikan dengan sukarela, Dia berikan dengan hati yang penuh gairah. Anaknya sendiri diserahkan bagi kita. Bagaimanakah mungkin yang lainnya ditahan-tahan? Oh gitu. Jadi saya pakai kata kunci di situ, Ia yang tidak menyayangkan. Yesus mati bagi saya. Bagaimana mungkin yang lainnya tidak dikasih? Segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau misalnya ada ibu bapak yang dikasihi Tuhan di dalam ruang Zoom ini dan di dalam ruang ibadah ini, sedang dalam pergumulan yang membawa kita tertatih-tatih, mulai berpikir begini, saya tahu, Yesus saja rela mati bagi saya. Masakan yang lainnya tidak dikasih. Amin Bapak Ibu. Kalau saja sedang dalam perjuangan, sedang dalam tantangan berat, kita bisa duduk diam dan berkata, kalau Yesus saja rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya, pasti yang lainnya Dia berikan. Seperti itu. Selalu tindakannya sendiri Bapak Ibu Saudara, ya, tindakannya sendiri. Saya, kalau Bapak Ibu suatu saat kita bisa bertemu di Makassar, saya bisa senang berjumpa bersama-sama. Pak Pendeta kemarin berkata, seandainya tidak ada pandemi, Bapak sudah terbang ke Makassar, kita akan makan ikan bakar. Nah, seperti itu. Jadi, nah, saya menulis satu buku ini Bapak Ibu Saudara, judulnya Gereja Pasca Covid. Lalu, saya mulai menyampaikan di situ prinsip-prinsip yang secara biblikal yang perlu diketahui oleh seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan, murid Kristus, bahwa kita punya sumber yang tak terbatas. Di awal COVID, Bapak Ibu Saudara, saya berkata kepada istri saya begini, Mami, coba cek ada saldo kita berapa, dan kira-kira berapa lama kita bisa bertahan dengan situasi seperti ini. Nah, Saudara Bapak Ibu, ketika kami sebut dan ya mungkin beberapa bulan masih bisa bertahan. Setelah itu Saudara, saya merenung dan saya seperti ada kesan kuat dari Tuhan berkata begini, Hasan, kamu punya sumber yang tidak terbatas. Kamu punya sumber yang tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengingat langsung di Ratapan pasal 3 ayat 21-26. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara perhatikan 3 hal di situ. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Itu yang pertama, selalu tersedia.
kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu tersedia. Always available. Selalu tersedia. Jadi bukan seperti misalnya seperti saya tadi, saya hitung-hitung berapa dan lain sebagainya, dan kemudian ditegur sama Tuhan secara kuat. Kamu punya sumber yang tak terbatas. Bukan seperti Bapak Ibu kalau ada ulang tahun di GBI MCC, kemudian kita potong kue ulang tahun, lalu yang berulang tahun mulai membagi kue itu ke orang tua kah, ke pimpinan jemaat kah, atau ke siapa yang dia rasa. Lalu kemudian setelah dipotong pertama, kedua, ketiga, sisanya sudah mulai berkurang. Nah, bukan seperti itu konsep berkat Tuhan. Selalu tersedia, selalu ada. Ya, jadi ketika kita berkata, waduh, sudah dibagi sekian banyak itu roti, kue, nanti tidak kebagian kita, enggak. Karena tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis. Yang kedua di situ Bapak Ibu Saudara, selalu baru tiap pagi. Jadi selalu segar, selalu baru, new, selalu indah, selalu baru. Itu bisa pengertiannya tidak itu saja, ya. Dia memberikan hal yang baru kepada kita, selalu baru tiap pagi. Dan yang ketiga, berkat Tuhan itu bukan saja selalu tersedia, berkat Tuhan itu bukan saja selalu baru, tetapi berkat Tuhan itu selalu melimpah besar kesetiaan. Luar biasa, saudara, Bapak Ibu. Jadi saya merasakan bahwa keagungan kasih Allah dibuktikan bahwa ketersediaan berkatnya bagi kita, hal-hal yang baru dia sediakan bagi kita, dan melimpah hidup yang berkelimpahan. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan, aku memberi hidup kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi seperti ini, kita bisa tegar, bisa kita kuat, karena Yesus saja rela mati untuk saya. Seperti itu. Ya, coba ini kita renungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan firman Tuhan katakan kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar itu lagi. Tidak ada seorang ibu, ya, bapak, saudara, salah satu di antara kita berkata, Tuhan, tunjukkan kasih-Mu yang lebih besar lagi. Berikan lagi saya. Tuhan sudah berkata, sudah saya berikan. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, itu kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita sering menyanyikan ini, Bapak Ibu Saudara, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Saudara, itu harta kita terbesar. Maka Tuhan katakan, kalau Yesus saja dia berikan, kalau Yesus saja dia relakan, kalau Yesus saja dia serahkan bagi kita, bagaimana mungkin yang lainnya tidak? Jadi kalau ada orang yang misalnya mengalami kesulitan dalam situasi-situasi tertentu, ya apakah ya SPP anak, apakah kebutuhan sehari-hari, makan minum dan lain sebagainya, selalu ada alasan untuk Bapak Ibu dan saya tegar. Kenapa? Yesus saja rela mati bagi saya. Pasti yang lainnya diberikan kepada saya. Yang terbaik sudah diberikan kok. Masa yang berikutnya tidak? Seperti itu. Tidak ada kasih yang lebih besar. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Dalam situasi seperti ini memang kadang-kadang seperti pemazmur berkata tadi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tapi kita bisa jawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia serahkan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Pasti yang lainnya juga akan dikasih. Saya sering katakan itu bonus saja yang lain itu, karena sudah dia berikan yang terbaik.
bagi kita semua. Tetap kuat, karena keagungan kasih Allah telah memberikan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi kita dalam segala keadaan. Apa ada ayat kuncinya? Ada. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Siapa? Nah, jadi saya gambarkan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Secara fisik itu penindasan. Waktu menderita, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, itu apakah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu? Waktu terancam bahaya, bahaya pedang. Ya, tidak ada kasih yang bisa memisahkan kita, tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mazmur 23 sering kita katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Wow. Dan apakah ada contoh-contoh di Alkitab? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, baik penderitaan maupun waktu terancam. Ada, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa Daniel, misalnya, Sadrak Mesak Abednego, kita sudah paham semua cerita itu, ya, bagaimana Daniel diancam untuk masuk ke gua singa karena dia tidak menyembah patung yang dibuat raja. Sadrak Mesak Abednego, teman-temannya dia diancam masuk ke perapian yang menyala-nyala sampai 7 kali lebih panas dari biasanya. Tapi bukankah mereka berkata, saya tetap menyembah kepada Allah, karena tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Tidak ada kasih yang bisa memisahkan saya. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Raja berkata kepada Sadrak Mesak Abednego, saya dengar kamu tidak tunduk pada patung yang saya dirikan. Begini, begitu alat-alat musik berbunyi, segala alat musik berbunyi, silakan tunduk. Dan saya mau tahu, Allah mana yang mampu melepaskan kau dari tangan. Saudara tahu apa kata Sadrak Mesak Abednego? Mereka sepakat berkata begini, Raja, kami tidak perlu memberi jawaban, karena kami tahu Tuhan bisa menolong kami. Tetapi sekiranya pun tidak, kami akan tetap menyembah Dia. Wow, luar biasa. Ini sebuah statement iman yang luar biasa. Sekalipun untuk saat ini belum ada jalan keluar, sekalipun untuk saat ini masih penuh perjuangan, sekalipun saat ini masih bayar harga, sekalipun saat ini masih tertatih-tatih, saya akan tetap menyembah Tuhan, karena saya tahu tidak ada yang bisa memisahkan kasih saya, kasih Tuhan dengan saya dalam segala keadaan. Di Perjanjian Baru ada enggak? Oh, ada. Paulus berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apakah ada bukti-bukti? Oke, coba kita cek buktinya, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal 16, Paulus dan Silas diseret menghadap penguasa. Diperlakukan sebagai pengacau. Pakaian dikoyak, didera berkali-kali, dilemparkan ke dalam penjara, dibelenggu. Wow. Ada di antara kita yang sudah pernah mengalami ini. Yes, Paulus berkata segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, sehingga ketika dia ngomong itu dan dia alami, kita tahu. Jadi anak-anak Tuhan pun tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus dalam segala keadaan. Apalagi 1 Korintus 4:11-13, lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat, dimaki, dianiaya, difitnah. Ada lagi enggak? Ada. Ditindas habis akal, seperti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ternyata sering diancam bahaya banjir di kota, di laut, di pedalaman dan sebagainya. Banyak berjeri lelah, penyamun menghadang, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar dan dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saya tahu bahwa ada orang-orang tertentu mungkin di luar sana yang kadang-kadang puasanya terpaksa karena mungkin tidak ada yang sesuatu yang sedang dihadapi. Tapi saya mau ingatkan kita, dalam segala keadaan,
Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu itu apa itu kelimpahan. Semua kita sudah pernah mengalami 4:12 ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi perhatikan saudara. Kehebatan keuntungan yang diungkap di dalam pasal 3 itu. Kemudian dia simpulkan di pasal 3 ayat 7-8. Dia berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, ya, karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Apa? Tuhanku apa? Lebih mulia daripada semuanya. Katakan lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia daripada semuanya. Aku telah melepaskannya semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saudara perhatikan baik-baik. Luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang begitu rumit yang dihadapi oleh Paulus. Pekerjaan berat, tantangan di lapangan, aniaya, penderitaan, ketelanjangan, tidak ada makanan dan lain sebagainya, dihadang di perjalanan. Tapi dia berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semua. Bahkan menarik saudara karena dia anggap itu jadi sampah kemudian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap tegar, tetap kuat, tetap menatap ke depan dan katakan kepada Tuhan bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada bersama dengan aku. Dalam segala situasi Tuhan beserta aku. Dalam segala situasi yang mungkin tidak mampu lagi menegakkan kepala, tidak mampu lagi memandang ke atas dan berkata, saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Mimpi seorang ibu yang dia ceritakan dalam sebuah buku, di mana dia berjalan bersama dengan Tuhan di pantai. Lalu biasanya Bapak Ibu kalau kita ke pantai, saya pernah ke Pantai Losari, biasanya bekas-bekas tapak kita ada di pantai, di pasir. Lalu ibu ini menceritakan begini di akhir perjalanannya, Tuhan, katanya Tuhan selalu bersama kami, dan saya tahu di mimpi saya itu, kita berdua ada dua bekas tapak kaki, dua pasang bekas tapak kaki. Tapi kadang-kadang saya hanya melihat satu. Saya hanya melihat satu pasang. Dan itu pada saat saya sedang dalam situasi kritis. Sedang dalam keadaan super susah. Lalu di dalam mimpi Bapak Ibu itu yang diceritakan di sebuah buku, kemudian Tuhan Yesus berkata begini, nak, aku tetap mengasihimu dalam segala keadaan. Ketika engkau melihat dua pasang bekas tapak kaki di pasir di belakang, memang kita berjalan berdua. Tapi ketika engkau melihat hanya satu pasang, pada saat itu aku sedang menggendong engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan, Tuhan bersama kita. Dia tidak pernah sedetik pun, dia tidak dalam keadaan sedang membiarkan kita dalam situasi ini. Dia ada, dia melihat kita, dia memandang kita dalam segala keadaan kita. Seperti itu. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, para pimpinan, para pelayan umat, kita apakah tetap bergairah kita di 33 tahun ini? Bagaimanapun situasinya saya tahu, Tuhan bersama dengan saya. Kalau hanya satu pasang tapak kaki itu di pantai, di pasir itu berarti Tuhan sedang menggendong aku dan selalu aman di tangan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi Allah mengasihi kita dengan cara mengaruniakan segala-galanya bagi kita. Kenapa? Yesus saja telah mati bagi kita. Yang lainnya pasti. Tapi yang kedua, Allah mengasihi kita dalam segala keadaan. Dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Allah mengasihi kita dengan segala kuat kuasa. Oh, menarik, saudara ya. Ayatnya apa? Ada? Oh, ada. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia
yang telah mengasihi kita. Wow, ini wajah-wajah para pemenang, Bapak Ibu Saudara, senyum-senyumnya terasa ya, sampai atmosfernya nyampe ke saya di Mataram. Karena apa? Kita di dalam Yesus Kristus telah menang. Coba kita bandingkan dua pebulu tangkis kita bulan lalu yang mendapat medali emas. Bagaimana sukacita mereka, bagaimana gairah mereka, bagaimana mereka ekspresikan kemenangan itu dengan tangis. Wow, sambil pelukan dan lain sebagainya. Itu terharu sampai mereka gigit itu medali emas. Saking sukacitanya. Tapi ingat baik-baik. Di dalam Yesus, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jadi Allah membuktikan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, para pendeta, dan kita semua. Dalam Yesus, kita lebih dari pemenang. Dia menjadikan kita pemenang. Bandingkan, kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu nanti, catat saja 1 Korintus 15 ayat 57, Paulus katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Pasal 15 ayat 57, ya, 1 Korintus. Jadi artinya, Bapak, Ibu, dan saya telah menang. Syukur kepada Allah yang telah memberikan. Tapi di 2 Korintus pasal 2:14 ada kata yang berbeda dia pakai. Tapi syukur kepada Allah yang selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Wow, kata selalu menang. Jadi telah menang, selalu menang, dan kata yang ketiga di Roma ini, lebih dari pemenang. Sama-sama, telah menang, selalu menang, lebih dari pemenang. Ayo, sama-sama. Telah menang, selalu menang, lebih dari pemenang. Bapak Ibu, itulah kita di dalam Tuhan. Itulah kita ya. Jadi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak dapat memisahkan dalam segala kuat kuasa. Segala kuat kuasa, ya. Seperti itu. Kalau Tuhan Yesus katakan segala kuasa di surga, di bumi telah diserahkan kepada aku, itu real, itu nyata, itu peristiwa sejarah. Karena Dia yang memegang otoritas. Dan kuasa itu yang diberikan kepada kita, pergilah. Karena itu pergi. Ya, karena itu pergi berbuah. Karena itu pergi lakukan kehendakku. Karena itu pergi bawa orang-orang datang kepadaku. Tidak ada kuasa manapun yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, jadi tadi yang pertama di bagian itu, dalam Yesus kita dibuat menjadi lebih dari pemenang. Tapi dalam Yesus kita memenangkan segala kuasa. Perhatikan saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, memang saya pulang dari Ambon dan ada orang anak-anak muda berkata ini, ya bagus ayat itu Pak Pendeta. Dan kami di sini berkata, jika Allah di pihak kita dan ditambah satu pistol, siapa yang bisa lawan? Rupanya, rupanya pistolnya yang di. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Kuat kuasa ada di Dia, power ada di Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menghukum mereka? Ayat 32 tadi seperti itu. Siapa yang bisa melawan kita? Wow. Siapa yang menggugat kita? Siapa yang akan memperkarakan kita? Karena Allah di pihak kita. Dan Yesus adalah pembela bagi kita, Bapak Ibu. Ayat 34. Dia pembela bagi kita. Kalau ada orang yang mulai mengusik saudara, kalau ada orang yang mulai mau merugikan saudara, kalau ada seseorang yang mau membuat saudara misalnya mau berlaku sesuatu yang tidak benar, Yesus adalah pembela bagi kita. Dia di pihak kita. Siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan? Dan siapa yang bisa melemahkan kita karena Yesus adalah pembela bagi kita. Di dalam, pasti Bapak Ibu Saudara suka dengan film animasi The Lion King. Ya, The Lion King yang sering kita sebut itu Hakuna Matata. Hakuna Matata ya, Hakuna Matata itu dari bahasa Afrika Timur yang dari Swahili yang berarti no problem atau no worries. Ya. Lalu di dalam
The Lion King diterjemahkan memang no worries atau no problem dari kata Hakuna Matata. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika saya sampaikan kata ini di satu pertemuan, lalu mereka membuat satu baju jaket di belakangnya Hakuna Matata. Tidak perlu khawatir. Karena apa? Si Simba dengan papanya yang sudah dijahatin oleh saudara papanya ketakutan. Lalu kemudian ada teman-teman dulu papanya dia masih kecil, ayo pulang, jangan khawatir, tabiat papamu, kekuatan, power papamu ada di kamu. Ayo balik, pimpin kerajaan itu kembali. Dan itu menarik sekali, saudara. Menarik ya. Misteri hari esok. Kesulitankah? Sakit penyakitkah? Tantangan-tantangan tersendiri yang mungkin bagi kita tidak terprediksi sebelumnya, bisa menggugah kita untuk sampai pada tahap di mana Tuhan bagaimana melewati semua itu. Tetapi The Lion King film animasi saya tertarik sekali. Hakuna Matata. Jangan khawatir karena ada kuasa yang tidak mampu dikalahkan oleh apapun. Saya tahu bahwa kita tahu seperti ini. Obat macam-macam keluhan penyakit adalah obat merah cap 2 bapak-bapak. Bisa. Dek, tadi kok demam, kok sudah sampai di mall sekarang? Ya, sudah ada penurun panas. Seperti itu. Tetapi lebih dari itu. Di ratapan tadi dikatakan Tuhan adalah bagian. Kita tahu penting ini. Kita tahu bisa mengurangi beban kita, tapi kuasa Tuhan jauh lebih mampu menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Seperti itu. Kita memiliki semua yang kita perlukan di dalam Yesus. Boleh baca bersama-sama dengan saya bagian ini. Kita memiliki semua yang kita perlukan di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada kuasa yang ada bersama kita dan kita bisa maksimalkan itu ketika kita berdoa dan kita katakan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya. Sebuah cerita yang juga ditulis oleh John Maxwell di sebuah buku. Seorang anak pindah kota, orang tuanya pindah kota, pindah pekerjaan, lalu anaknya pindah sekolah sekalian. Bertepatan, saudara, Bapak Ibu, itu sekolah yang gurunya itu ateis. Ateis. Tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Lalu anak Tuhan ini pindah sekolah di situ. Begitu pertemuan pertama datang, itu dipanggil ke depan, sini nak, sini. Saya dengar kalian orang Kristen ya? Iya. Saya dengar papa mamamu ke gereja ya? Iya, betul. Saya dengar papa mamamu melayani ya? Ya, melayani. Iya Pak, betul. Oh, berarti kamu percaya Tuhan Maha Kuasa? Oh iya, saya percaya Pak, saya percaya. Papa mama saya juga percaya. Lalu kemudian si guru berkata begini, kalau Pak Guru, jangankan percaya Tuhan Maha Kuasa, ada saja Pak Guru ragu. Tapi begini, Pak Guru nanti akan mengikuti keyakinanmu itu kalau kita bisa melewati permainan ini. Saudara tahu, Bapak Ibu, Pak Guru mengambil satu butir telur. Lalu telur itu dia berkata kepada anak ini, kamu kan percaya bahwa Allahmu Maha Kuasa. Minta kepada Tuhanmu, doakan kepada Tuhanmu, supaya ketika Pak Guru jatuhkan telur ini tidak pecah. Bapak Ibu, kalau telur segitu aja, diguling aja di meja bisa pecah, apalagi dijatuhkan di ketinggian 1 meter lebih. Tapi menarik, saudara, karena anak ini berdoanya begini, Tuhan, saya mohon izin, karena guru saya sedang menguji kemahakuasaan-Mu,
Mohon izin Tuhan. Begitu telur itu nyampe di tanah, ambil sekalian nyawa guru saya. Saudara, Bapak, Ibu, si guru berkata begini, memang saya tidak percaya Tuhan. Memang saya tidak percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Tapi kalau doanya anak ini benar nanti bagaimana? Habis. Begitu nyampe di tanah, mati. Saudara tahu, sampai berakhir kelas itu, telur itu tidak dijatuhkan. Kenapa? Ada doa yang dipanjatkan, membuat dia takut. Saya yakin bahwa ateis saja meyakini kuasa doa. Lebih-lebih kita yang ada di ruangan ini pada hari ini, yang ikut beribadah ini, kita tahu bahwa doa itu penuh kuasa, dan itulah yang membuat Tuhan berbuat ketika kita menaikkan kepada Tuhan. Dan Yesus katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Dalam ibadah ini saya merindukan supaya setiap kita bisa merenungkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Dia begitu agung kasihnya bagi kita. Dan Dia berikan itu bagi kita dengan segala-galanya dalam segala keadaan dan segala kuat kuasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada Pak Pastor Iza. Terima kasih Pak Hasan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan responi firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa yang telah dianugerahkan buat kita. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Katakan dari pertama, Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah pembelaku, ku tak gentar menghadapi musuh. Angkat tanganmu, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Angkat dua tanganmu, katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kita percaya bahwa kasih Tuhan buat kita begitu luar biasa. Seperti apa yang sudah disampaikan dalam pesan firman Tuhan hari ini. Anaknya pun Dia berikan. Segala-galanya, bahkan kuat kuasa, itu ada pada Tuhan Yesus.
menghadapi semua kekhawatiran, ketakutan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya baca kembali pesan pagi-pagi Bapak Ibu Saudara, berita tentang COVID-19 dengan varian baru Mu. Jadi yang lalu masih sampai Lambda, sekarang sudah Mu. Itu bahkan dijelaskan vaksin yang sudah kita terima mungkin tidak akan bisa untuk menangkal yang varian Mu. Pemerintah Indonesia sudah mulai mengadakan persiapan bagaimana menghadapi bahasanya periode ketiga dari dampak COVID-19. Apa artinya buat saudara dan saya? Artinya ada keadaan yang tidak pasti yang sedang kita hadapi di depan. Bahkan mungkin itu sesuatu yang mengancam. Tapi pesan hari ini buat saudara dan saya, ingat baik-baik, anaknya sendiri dia serahkan. Amin. Segalanya menyertai, bahkan kuasa, ada kuat kuasa yang menyertai. Sehingga hari ini kita gak perlu takut berlebihan, gak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan, bangun hidup imanmu, pribadimu, persiapkan dirimu menghadapi keadaan apapun. Tuhan, terima kasih buat kuasa firman-Mu yang diberitakan. Kami percaya semua kami yang mendengarnya menerima kekuatan dari Tuhan. Sehingga hari ini seperti pujian ini, kami tahu Tuhan pembela kami, Engkau perlindungan kami. Kami harus menegakkan kepala kami, siap menghadapi musuh, karena ada kuasa yang menyertai-Mu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Dan karena itu hari ini hamba-Mu berdoa, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kuatkan jemaat-Mu ya Abah. Kuatkan setiap anak-anak-Mu. Apapun problem, masalah, kesulitan, kesukaran yang sedang dihadapi, kami percaya perkara ini, bahwa kasih Tuhan sempurna telah dinyatakan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hari ini kami kuat, hari ini kami kuat, hari ini kami menang, bahkan kami lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, biar kuasa Allah turun, penuhi, meneguhkan, menguatkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu, bahwa pendeta Hasan Imawau yang telah dipakai Tuhan untuk menyuarakan perkataan-Mu, pesan-pesan-Mu. Kami hari ini angkat tangan kami. Kami mohon kuasa, pengurapan, penyertaan, perlindungan Tuhan terus sempurna, nyata dalam diri hamba-Mu ya Abah. Dimanapun, kemanapun Tuhan bawa hamba-Mu untuk memperkatakan, menyuarakan isi hati-Mu. Kami percaya banyak orang diberkati. Kami percaya banyak orang dikuatkan, diteguhkan. Kami percaya bahkan banyak jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besar hamba-Mu ya Abah. Ibu, anak-anak, semua kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah. Dan siang ini kami juga hamba-Mu juga berdoa, berkati semua
apapun yang dirindukan oleh setiap anak-anak-Mu ya Aba. Kami percaya ketika hari ini kami berseru, Tuhan mendengar dari sorga. Engkau menjawab setiap kami anak-anak-Mu ya Aba. Tuhan beri sukacita bagi kami. Sehingga seperti pujian itu, kami bersorak bagi kebesaran, keagungan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, waktunya kita untuk memberi. Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular gagak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus, kami tak henti-hentinya datang kepadamu ya Aba, karena kami memang perlu Engkau, kami membutuhkan Engkau ya Aba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Kami adalah cabang dan ranting yang harus melekat kepadamu ya Aba. Oleh karena itu, kami dapat berbuat apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bisa menghadapi pandemi 19 Tuhan, itu karena Engkau ya Aba. Engkau izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kami, dan Engkau membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini ya Aba, yang sedang sakit Tuhan, Engkau jamah dan Engkau pulihkan sakit penyakit mereka. Yang lagi susah, Engkau hiburkan ya Aba, Engkau kuatkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyotara Harjo dan keempat wakilnya, dan juga karyawan kami Bapak Pendeta Budi Sastra, dan juga Bapak Pendeta Ishak Moses Gembala di tempat ini ya Tuhan. Engkau urapi Bapak rohani kami Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berkati keluarga mereka masing-masing, Engkau berkati dimanapun mereka melayani Tuhan. Kami percaya banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersatu hati berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat pemerintah di bangsa kami Tuhan. Kau berikan hikmat setiap apa kebijakan yang mereka ambil Tuhan. Kami percaya itu asalnya daripada urapi mereka, berkati mereka Bapak, berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa berdoa buat kota kami Makassar. Berkati kota kami ya Bapak, berkati kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan. Hamba mohon berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai semua kami. Bawa kami naik dan jadikan kami jadi berkat bagi semua orang, sehingga melaluinya banyak orang melihat kebesaran-Mu, banyak orang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Amin.